Tapi bismillah, berikut Ana tampilkan. Ini adalah tampilan awal untuk masuk ke CBT untuk pembuatan soal. Jadi nanti asatidah mohon bisa masuk di link berikut s.id garis miring tuman strip id. Untuk linknya seperti ini. Nanti asatidah mohon masuk ke link berikut. Dan perlu dicatat juga, ini hanya bisa menggunakan jaringan BPBS, tidak bisa menggunakan jaringan rumah kita masing-masing. Di luar internet BPBS ini tidak bisa diakses. Jadi silakan asatidah bisa menggunakan saat jam kerja. Kemudian nanti akan mengarah ke alamatnya ke link berikut, ke IP berikut. Nah ini sudah Ana berikan nanti di Ikhwan sudah Ana berikan password dan username-nya untuk para asatidah. Nanti untuk yang di Ahwat Ana share juga. Kemudian sesuai username masing-masing yang diberikan dan sudah Ana atur setiap asatidah, sudah Ana atur jabatannya, kemudian sudah Ana atur sebagai apa dia gitu, wali kelas kah, sebagai wakil kepala sekolah kah atau kepala sekolah gitu, sudah Ana buatkan. Kemudian nanti login, contoh Ana login punya Ana sendiri. Afwan, Ana sebelum ke tutorial menampilkan atau memasukkan soal, Ana tampilkan dulu. Ini untuk panitia nantinya. Ana buat akun admin. Jadi nanti di panitia itu ada pengaturan untuk di ujian nih, ada di cetak. Jadi nanti ada cetak. Di ini data ujian, kemudian ini pelaksanaan ujian. Nah, di sini ada untuk cetak. Untuk cetak ini di sini eh, panitia bisa mencetak kartu peserta untuk login nanti, daftar hadir, kemudian jadwal pengawas, kemudian peserta ujian, ada juga daftar peserta ujian, jadi nanti kita tidak perlu bikin di Microsoft Word. Ini semua otomatis. Kemudian berita acara pun ada. Nah, kalau untuk berita acara sendiri nanti boleh buat yang ada atau misalkan pakai ini juga dipersilahkan. Namun yang ini kopnya tidak terlalu bagus menurut anak gitu. Jadi nanti silahkan untuk panitia bisa menggunakan fitur ini. Dan untuk pengawas pun sebetulnya bisa menggunakan fitur ini, namun tidak semua tampil untuk pengawas. Nanti Anda bisa setting untuk pengawasnya. Kemudian sekarang Anda masuk ke akun guru, jadi setiap guru sudah Anda atur dia ngajar apa, kemudian ngajar di kelas berapa aja gitu, sudah Anda atur. Contoh Anda masuk di akun Anda sendiri. Nah, ini Anda masuk ke akun guru. Kalau di akun guru hanya ini yang ada menunya, beda dengan yang akun admin tadi banyak, karena itu khusus admin, dan ini khusus untuk guru. Di akun guru itu ada profile, kemudian ada pengumuman, dan ada ulangan ujian di sini. Nah, yang akan kita gunakan adalah di menu yang ulangan atau ujian ini. Gitu. Untuk membuat soal, asatidah yang pertama harus membuat bank soal dulu di sini. Buat bank soal, ini sebelum membuat soal, wajib membuat bank soal. Contoh, Anda membuat bank soal. Anda buat, silahkan asatidah, nanti buatnya ada tulisan asajnya. Misalkan asaj informatika. Anda buat seperti ini. Afwan informatika. Nah, ini kode bank soal atau nama soalnya. Anda buatkan asaj informatika gitu. Kemudian mata pelajarannya pilih. Kalau misalkan guru yang ngajar 2 mapel, nanti ada beberapa mapel di sini. Misalkan ada guru diniyah yang ngajar hadis, siroh gitu. Nanti ada beberapa mapel di sini. Karena Anda mengajar satu mata pelajaran, jadi sudah Anda sesuaikan tampilnya hanya satu. Kemudian di sini kalau misalkan ada beberapa guru, misalkan guru bahasa Indonesia ada 4 orang gitu, Iwan 2, Ahwat 2. Di sini akan muncul nama gurunya. Kemudian di sini ada levelnya. Kalau yang ngajar satu angkatan doang berarti hanya ada satu. Misalkan ngajar di kelas 7 aja. Ini munculnya kelas 7 doang. Untuk kelas 8 9-nya tidak. Karena kita keperluannya untuk asaj berarti semuanya pilih angka 9. Di sini levelnya 9.
Dan di sini ada kelasnya nanti muncul. Dan untuk kelas sendiri sudah Anda masukkan semuanya, karena ini sering digunakan oleh anak-anak, begitupun saat ujian pelajaran informatika. Jadi semua sudah Anda masukkan, semua siswa, baik Ikhwan maupun akhwat. Ini berarti kita pilih semuanya. Kelas 9A, 9B, 9C, dan 9D. Gitu. Baik. Kemudian, untuk selanjutnya adalah membuat soal. Nah, di bawahnya ini ada pilihan ganda, ada soal ganda kompleks, ada soal menjodohkan, soal isian singkat, soal uraian, atau esai. Sesuai kesepakatan dari Dinas Pendidikan Kota Bogor, jadi untuk mata pelajaran itu semuanya kecuali matematika dan IPA itu 50 soal. Dengan rincian untuk pilihan ganda, ganda yang normal seperti biasa, itu 25 soal. Ini di luar IPA dan matematika ya. Kemudian ganda kompleks MCMA, ini multiple choice, multiple answer, itu 15. Kemudian ada pilihan ganda kompleks kategori. Nah, untuk pilihan ganda kompleks kategori ini hanya 10 soal. Buatnya di sini nih, asatidah, di soal menjodohkan. Nanti Anda praktekkan. Untuk pilihan ganda kompleks kategori, silahkan asatidah membuatnya di sini. 10 soal. Kemudian kalau sudah ini 25, ini 15, ini 10, total ada 50 soal. Silahkan perhatikan bobotnya dan opsi jawabannya. Kalau misalkan opsi jawabannya sampai E, silahkan pilih. Sampai E. Kalau opsi jawabannya 3 doang, ABC, pilih berarti yang 3. Karena ketentuan dari dinas kalau tidak salah sampai D, jadi kita pilih yang opsinya yang 4 ini. Kemudian bobotnya. Anda sudah konfirmasi eh, ke Wakasek. Ini untuk bobotnya itu berarti semuanya sama. 1 poin dari pilihan ganda biasa dan pilihan ganda kompleks dan pilihan ganda kategori itu semuanya sama. Ini 25 berarti dikali 2. Totalnya kan 50 nih. Kecuali nanti untuk IPA dan MTK itu berarti 2,5 1 poinnya itu, satu soalnya itu. Ini 25 kali 2 berarti 50. Yang pilihan ganda berarti 50 nih. Karena satu soalnya itu 2 poin. Kemudian untuk pilihan ganda kompleks berarti ini 30. Lalu yang soal menjodohkan ini 20. Nanti asal tidak, kalau soal seperti ini tidak perlu mengkoreksi. Hasilnya langsung auto tinggal ekspor ke Excel, lalu sudah, tidak perlu diapa-apakan lagi. Nanti ada analisis soalnya juga. Gitu. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Total soal 50, total bobot 100. Pastikan ini sudah 100 ya. Karena nggak mungkin ada nilai setiap soal itu 101 misalkan. Tidak mungkin. Nah, ini kurang lebih di pembuatan bank soal seperti ini formatnya untuk mata pelajaran selain MTK dan IPA. Untuk MTK itu ketentuannya PG-nya itu 20, MCMA-nya itu 12 dan 8. Berarti ini 20, ini 12 dan ini 8. Ini 8. Kemudian untuk satu soalnya itu 2,5 gitu. 2,5 poin per soalnya itu 2,5. Tapi berarti 2,5 kali 20 ini berarti 50. 2,5 kali 20 itu 50. 2,5 kali 12 berapa, Dit? 2,5 kali 12 30. Iya, 30. Hah? 30 bukan? 30 benar berarti ya. Kemudian untuk soal menjodohkan 8 kali 2,5 berapa? 20. Benar gak? 2,5 kali 8. Hasilnya iya benar 20. Ini berarti sama nih, bobotnya sama dengan yang mata pelajaran selain MTK dan IPA, hanya jumlahnya saja. Gitu. Oke, berhubung Ana mencontohkannya membuat soal, Ana buat ini nanti formatnya untuk MTK IPA seperti ini, untuk selain MTK IPA seperti yang sebelumnya.
Oke, kemudian selanjutnya, oke kita lanjutkan kembali. Di sini Asaj Informatika. Kemudian untuk contoh, Ana menampilkan dua soal. Kemudian ini dua soal juga. Kemudian ini cukup satu soal. Bobotnya tadi ini 50. Kemudian ini 30. Dan yang soal pilihan ganda kompleks kategori 20. Kemudian nanti ini pastikan aktif nih. Ini diabaikan saja. Kita memastikannya pertama jumlah soal, bobot, dan opsi jawaban. Ini berapa jawaban. Kemudian soal ganda kompleks, bobotnya. Kemudian soal menjodohkan, ini untuk pilihan ganda kompleks kategori. Dan ini levelnya. Yang di atas ini level, kemudian pilihan kelasnya. Ini pastikan semua sudah masuk di sini. Lalu kalau sudah, disimpan. Ini sudah berhasil. Ini tidak muncul. Kalau misalkan kalau sudah berhasil ini tidak muncul, jangan dulu panik. Nanti kita ke filter sini. Filter bisa kita by level, by mapel, atau semuanya. Misalkan kita cari by level. Tinggal levelnya kelas berapa. Berarti kelas 9. Nanti ada tuh. Ini ada beberapa yang pernah Ana buat untuk ASAJ, untuk ATS, dan untuk pengetesan ini pernah. Atau misalkan nanti di sini muncul semua. Ini semuanya tuh 7, 8, 9 kalau misalkan pernah buat. Biar lebih spesifik, kita berarti by level, pilih 9. Nanti ada muncul tadi yang Ana buat namanya adalah Asaj Informatika. Ini berarti sudah berhasil kita buat sesuai dengan ketentuan-ketentuan tadi, seperti bobot, kemudian levelnya, kelas berapa gitu, dan juga kelas apa saja. Kemudian ini ada beberapa warna nih. Berarti kalau yang berwarna abu ini tidak digunakan, jadi kita bisa menghapusnya. Kalau yang berwarna kuning ini digunakan jadwal, maksudnya sudah dijadwalkan. Berarti nanti ini tidak bisa diubah nih. Import ataupun berbentuk pensilnya ini tidak bisa diklik kalau misalkan berwarna selain abu. Gitu. Jadi tidak ada perubahan. Makanya dipastikan asatidah saat membuat bank soal itu benar-benar fix gitu. Benar-benar tidak ada perubahan nantinya. Baik itu bobotnya ataupun jenis soal ataupun pilihan jawabannya gitu. 4 pilihan kah, 3 pilihan kah, atau 5 pilihan. Kalau misalkan berwarna abu seperti ini masih bisa diklik import buat soal atau download gitu. Kalau misalkan berwarna selain abu hanya bisa detail dan download saja. Nanti tidak ada buat soal detail nih kalau misalkan sudah berwarna seperti ini. Sekarang berarti kita membuat soal di sini. Yang berwarna pensil ini kita klik. Oh, afwan, ini untuk mengedit ya, afwan. Afwan, ini untuk mengedit. Ana ulangi kembali. Level, kemudian 9. Tadi yang buat soal di sini ya, afwan. Ini untuk mengedit nih. Tadi masih bisa diedit berarti. Kalau misalkan warnanya abu. Ini buat soal di sini ya, afwan. Klik buat soal. Nah, nanti ada tampilan seperti ini. Kemudian ada summary-nya di sini. Rangkumannya. Berarti total yang harusnya dibuat berapa jumlahnya. Total yang sudah dibuat nanti ada juga di sini. Total ditampilkan berarti sudah masuk ke soal berapa gitu. Berarti nanti asatidah di sini akan muncul 50. Pembuatan soal belum selesai, pembuatan soal masih kurang. Ini kalau misalkan belum mencapai sesuai yang kita tentukan. Kalau misalkan sudah, nanti dia akan berwarna biru. Dan ke bawah, ketika di bawah, ini akan ada tanda seru seperti ini. Berarti ini yang harus diisi, tinggal diklik. Nah, diklik tuh, ini yang harus diisi. Berarti ini khusus pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Kalau misalkan tidak ada untuk diinput ya seperti ini. Kalau misalkan sudah selesai nanti berwarna hijau. Contoh kita mengisi di bagian pilihan ganda. Ini di sini. Di pilihan ganda pun ada summary-nya. Ada rangkumannya di sini tuh. Pilihan ganda seharusnya kita buat 2, telah dibuat 0, ditampilkan 0. Bobot nilainya 50. Poin per nomor nanti berarti di sini 2 gitu. Kalau misalkan yang asatidah buat yang 50 soal, yang IPA MTK berarti 2,5 di sini akan tampil. Nanti silahkan pastikan. Kita scroll ke bawah, sudah ini summary-nya. Kita tambahkan soal.
tambah dan edit soal ke atas. Tambah atau edit soal. Klik. Kemudian tampil seperti ini. Ada pilihan ganda kompleks menjodohkan isian singkat esai. Kita contoh sekarang mau buat yang pilihan ganda dulu nih. Di sini tinggal tambahkan, tambah PG. Nanti berapa soalnya, berarti ada 25, berarti tambahkan lagi, tambah PG. Ini nomor 1, nomor 2 gitu. Karena ada 2 soal doang. Ini soal pertama, ini soal kedua. Kalau misalkan sudah tersimpan, ini berwarna hijau. Kalau berwarna merah berarti belum tersimpan. Contoh, misalkan Anda membuat apa yang dimaksud dengan aplikasi pengolah kata, misalkan. Jawabannya ini berarti A, jawaban yang A, misalkan MS Word. Berarti ini jawaban yang benar. Kemudian Microsoft Excel, kemudian PowerPoint. Lalu misalkan di sini Corel Draw. Misalkan. Lalu pilih jawaban yang benar, ini kunci jawabannya nih. Tadi jawaban yang benar berarti Microsoft Word, berarti dipilih yang A. Kalau sudah seperti ini, jangan langsung dipencet ke nomor 2. Silahkan pencet simpan dulu. Klik simpan. Nah, nanti dia akan berubah menjadi berwarna hijau. Kalau sudah berubah berwarna hijau, asatidz bisa klik nomor 2. Kalau tadi masih merah, kemudian klik nomor 2, nih, diklik nomor 2, terus klik lagi nomor 1, misalkan masih merah ini nomor 1. Nanti yang ditulis itu bakal hilang. Kalau misalkan sudah hijau, sudah tersimpan. Ini masih ada. Dan masih bisa kita edit. Sampai hijau. Kemudian kita lanjutkan nomor 2. Kayak contoh nomor 2 misalkan aplikasi pengolah angka. Misalkan di sini MS Word. Lalu di sini PowerPoint. Misalkan di sini Photoshop. Gimana tulisan Photoshop? Lalu di sini Microsoft Excel, dan jawaban yang benar untuk aplikasi pengolah angka itu Microsoft Excel. Kita pilih berarti jawabannya yang D. Lalu kita simpan. Sudah sukses. Nah, ini sudah hijau dua-duanya. Berarti sudah selesai. Nah, asatidz silahkan buat sampai 25 soal. Seperti itu untuk pilihan ganda. Nih, misalkan kita sudah buat PG. Kalau misalkan kita kembali, kita melihat di sini sudah ada tuh 2. Di sini kenapa masih tanda tanya? Nanti kalau misalkan sudah semuanya Anda jelaskan. Tadi kan belum muncul nih soal-soalnya di sini. Sekarang sudah muncul karena kita sudah buat. Sekarang kita lanjutkan ke pembuatan soal yang pilihan ganda kompleks. Oke, Anda tambahkan pilihan ganda kompleksnya. Tadi ada 2 soal. Anda klik lagi berarti sampai 2 soal. Nanti asatidz berarti yang 15 soal sampai 15 soal. Yang 12 berarti sampai 12. Aplikasi Office, sebutkan apa itu, coba misalkan sebutkan aplikasi Office misalkan. Ini kita berbeda dengan yang tadi ya. Kalau tadi kan ada pilihannya sampai A B C D gitu sudah ada. Sekarang tidak ada, sesuai kebutuhan kita. Misalkan sampai D boleh. Berarti nanti kita tambahkan. Kita buat contoh nih. Di sini jawaban pertama MS Word. Anda tambahkan lagi Anda sampai D. Buatnya Anda sampai D. Kemudian MS Excel. Kemudian C-nya Corel Draw. Kemudian yang D-nya Anda buat PowerPoint seperti ini. Nah, kunci jawabannya ini di samping di sini nih. Yang benar mana? Gitu, klik. Misalkan Anda yang benar itu tadi sebutkan aplikasi Office itu adalah pertama Microsoft Word, kemudian Excel benar juga, Corel Draw bukan. Kalau bukan berarti jangan di checklist. Lalu jawabannya D, jawabannya D Afwan.
Yang D itu PowerPoint. Jadi Anda checklist juga. Yang tidak di checklist hanya C saja. Nanti berarti siswa kalau misalkan tidak menceklis dari ketiga ini, dia tidak mendapatkan poin itu. Seperti itu. Ini yang pilihan ganda, multiple choice, multiple answer. Kemudian seperti biasa, kita simpan. Lalu Anda lanjutkan ke nomor 2. Ini insya Allah sudah paham nih. Anda lanjutkan misalkan contoh soal. Misalkan ini jawabannya. Nah, tambah lagi. Ini betul juga. Misalkan ini juga sama. Kemudian ini jawaban salah. Misalkan. Nah, ini berarti bukan kan, bukan jawabannya. Ini benar, ini benar, ini benar. Lalu disimpan. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian yang terakhir, ini insya Allah paham ya. Kemudian selanjutnya menjodohkan. Menjodohkan ini tergantung nanti berapa, ada yang 8, ada yang 10 gitu ya. Yang selain IPA sama MTK itu 10. Untuk IPA dan MTK ini 8. Anda membuat contoh hanya satu saja. Nanti silahkan tambahkan sesuai jumlah soalnya di sini. Seperti yang biasa, gitu. Seperti yang pilihan ganda dan ganda kompleks. Contoh soalnya ini misalkan soalnya di sini misalkan sesuaikan pernyataan, jawab pernyataan berikut. Pernyataan berikut. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ada soal, ada jawaban. Ini kayak menjodohkan gitu, tapi kita gunakan untuk pilihan ganda kompleks. Nah, kita pilih di sini karena kita pilihan ganda kompleks kategori, kita pilih satu baris banyak jawaban. Jangan satu baris satu jawaban. Kalau satu baris satu jawaban, ini dia tidak bisa, nanti kita membuat kunci jawabannya tidak bisa dua-duanya ke sini. Nah, misalkan anak ke sini nih. Ya harus satu doang, ini nggak bisa gitu. Nggak bisa kita tarik ke sini. Gitu. Nantinya bakal error ketika di save-nya. Jadi kita pilih satu baris banyak jawaban. Gitu. Ini. Lalu kita edit di sini, edit. Kemudian contoh soal misalkan Microsoft Word. Pernyataannya apa itu Office? Afwan. Anda buatkan salah benar. Berarti di sini jawabannya salah. Di sini jawabannya benar. Misalkan Microsoft Word adalah aplikasi edit foto, misalkan. Kemudian Corel Draw adalah untuk desain, misalkan. Kita tambah lagi sesuai kebutuhan. Misalkan ada 3 pernyataan, tambahkan lagi di sini. Misalkan YouTube platform streaming video. Kalau sudah, misalkan ini kan ada jawaban ini Microsoft Word, ini salah, ini benar, ini benar. Kita save. Selesai. Nah, kita tarik nih. Microsoft Word adalah aplikasi, ini kunci jawabannya, kita mengatur kunci jawabannya. Microsoft Word adalah aplikasi edit foto, berarti ini salah. Corel Draw adalah untuk desain, benar. YouTube platform streaming video, berarti ke benar. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan tuh ada 2 jawaban berarti di sini. Ada 2 pernyataan yang jawabannya benar gitu. Jadi pilihnya satu baris banyak jawaban. Seperti ini. Nanti silakan asatidzah kalau misalkan ada satu soalnya. Ini satu soal ya. Bukan 3 soal. Jadi pilihan ganda kompleks kategori itu ada pernyataan lebih dari satu gitu. Dalam satu soal itu ada anaknya gitu. Nanti bisa ditanyakan ke Ustadz Diki yang lebih paham gitu terkait jenis soal ini. Kalau sudah silahkan disimpan. Nah, ini sudah nih, kunci jawabannya sudah. Kemudian ini sudah berwarna biru. Ini sudah, yang pilihan ganda kompleks, kemudian pilihan ganda biasa pun sudah.
Kemudian kalau misalkan sudah semuanya, kita kembali. Di sini sudah terlihat nih. Kita sudah terlihat. Total seharusnya 5, total sudah dibuat 5 berarti sudah selesai. Tapi kenapa di sini masih merah? Belum selesai. Dan di sini masih tanda tanya. Kita scroll ke bawah. Kemudian kalau misalkan sudah fix dari soal-soal semua yang kita jawab sudah fix, yang kita jawab, yang kita buat, silakan nanti periksa lagi oleh asatidah. Ini benar gak jawabannya, ini benar gak gitu. Nanti akan muncul berarti di sini 25 soal ke bawah. Ketika kita klik di sini ada 15 soal ke bawah. Ketika kita klik ini ada 10 soal ke bawah gitu. Kita pilih misalkan nih, kita pilih yang pilihan ganda. Kita cek ternyata benar jawabannya. Kalau misalkan sudah benar, silahkan asatidah klik ini semua nih. Nah, klik yang ini. Klik yang ini lalu simpan. Oke, soal terpilih berhasil disimpan. Oke, yang pilihan ganda sudah aman nih. Tuh, sudah checklist, tidak tanda tanya lagi. Kita lanjutkan ke pilihan ganda kompleks, sama. Pilih semua, lalu simpan soal terpilih. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Di sini sudah tidak ada. Jadi di summary-nya itu seharusnya kita membuat 5, kemudian di sini 0, di sini 0. Kalau misalkan kita sudah cantumkan di sini nih, sudah pilih semua, sudah simpan, dia akan berubah. Itu berarti kita 2 lagi nih, 2 soal lagi. Gitu. Kok 2 soal? Coba yang ini anak masukkan dulu. Pilih, lalu simpan soal terpilih. Oke. Soal tersimpan. Nah, sudah tuh, sudah semua. Ini kan Afwan yang tadi kan pilihan ganda ya 2, bukan berubah. Afwan, salah tadi pernyataan Ana salah. Afwan, Ana sedang error lagi. Ini kan pilihan ganda. Kalau misalnya pilihan ganda ada 2 menjodohkan 1. Nah, ini tuh jadi per jenis soalnya gitu. Nah, sekarang sudah checklist semua dan di sini sudah biru. Berarti kalau sudah seperti ini, asatidah sudah berhasil membuat soal. Seperti itu. Silakan kalau misalkan ada yang mau bertanya, silakan nanti boleh langsung japri Ana saja. Kemudian nanti untuk wali kelas, kalau bisa di sini kan nanti ada fitur wali kelas, kalau bisa tidak semua silakan mengatur struktur kelas gitu supaya nanti otomatis tersetting dan ke siswa juga bisa dilihat gitu. Karena kalau misalkan yang Ana yang ubah, Ana nggak tahu. Atau misalkan tambahkan profil, Ana butuh NPP asatidah juga, nanti silakan masukkan di NIP gitu. Ana butuh tuh data NPP asatidah seperti itu. Baik, untuk input soal seperti itu. Nanti kalau misalkan ada yang belum paham, ada yang perlu ditanyakan, ada terkendala, silahkan boleh japri ke nomor WA Ana. Terima kasih.